Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti AMD. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa kiranya AMD pagi ini akan memberkati setiap kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Ulangan 22 ayat yang kelima saja. Kita bicara tentang sesuatu yang penting untuk pembelajaran bagi setiap kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami di saat teduh kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan adik, ayat 5 saja. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, ini merupakan satu hal yang penting, tapi seringkali dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang. Saya ingat ketika saya masih kecil, kami seringkali bermain dengan anak-anak sebaya begitu. Lalu kemudian ada di antara kami mempresentasikan dia laki-laki tapi mengenakan daster dari mamahnya. Demikian juga dengan teman-teman perempuan, dia mempresentasikan dirinya seperti seorang laki-laki. Jadi ini adalah peran-peran yang seringkali dilakukan atau dikerjakan di beberapa pementasan, ya, ketika ada drama biasanya juga mementaskan ini, atau lawak mementaskan ini. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia juga konsep-konsep seperti ini seringkali masih dipakai, bagaimana seorang laki-laki memerankan seorang perempuan, demikian seorang laki-laki, seorang perempuan memerankan dirinya sebagai seorang laki-laki. Saya ingat ketika adik saya perempuan, ya, kami semua berdelapan, itu 7 laki-laki, 1 perempuan, atau 9 laki-laki, 1 perempuan. Jadi adik saya perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi dia seringkali terpengaruh oleh kakak-kakaknya yang cowok-cowok, sehingga sejak kecil dia tomboy, saudara. Tapi sekarang dia sudah menikah. Dia punya 3 orang anak laki-laki, dia tinggal di Surabaya. Sekarang sangat feminin sekali, ya, seorang ibu rumah tangga yang baik, dia tinggal di Surabaya. Tapi konteks yang kita baca ini bukan dalam konteks orang yang memerankan, ya, seperti lawak atau seperti drama, ya, lalu kemudian kewanita-wanitaan atau kecowok-cowokan. Tidak dalam hal itu, tapi konteks yang kita baca ini berhubungan dengan peribadahan, berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Karena dalam praktek-praktek keagamaan di timur dekat kuno, di negara-negara atau bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel, ada praktek-praktek keagamaan di mana mereka melakukan praktek agama dengan mesum, atau dengan perbuatan-perbuatan yang didasarkan atas moralitas yang menyimpang atau kemesuman yang terjadi di antara mereka. Sehingga dengan demikian Tuhan hendak mengantisipasi supaya peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memerankan dirinya sebagai laki-laki padahal dia perempuan, supaya tidak ditengarai bahwa dia adalah seorang perempuan, sehingga mereka laki-laki dengan laki-laki bisa melakukan hubungan mesum padahal mereka adalah laki dan perempuan, yang satu mengenakan pakaian laki-laki supaya ditengarai dia laki-laki. Demikian sebaliknya, mereka adalah perempuan, tetapi mengenakan laki-laki supaya ditengarai bahwa dia adalah seorang laki-laki, sehingga mereka bisa mempraktekkan kemesuman tanpa
dicurigai karena ada dikatakan mereka adalah sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sehingga dengan demikian Tuhan mengantisipasi hal itu tidak terjadi dalam peribadahan bangsa Israel kepada Allah mereka. Sehingga dengan demikian yang namanya laki-laki harus mengenakan pakaian laki-laki, yang perempuan harus mengenakan pakaian perempuan. Dan ada ciri-ciri tertentu bagaimana mencirikan dia adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui pakaian mereka. Jadi ayat ini itu hendak menggambarkan pakaian yang pantas untuk penyembahan, pakaian yang tepat, pakaian yang layak ketika mereka melakukan peribadahan kepada Tuhan, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ketika mereka mempraktekkan penyembahan kepada Tuhan. Nah, dorongan ini adalah dipengaruhi oleh latar belakang yang sebelumnya sangat mempengaruhi mereka. Coba perhatikan Imamat pasal 18 ayat 26, 27, 29, 30. Coba dibacakan. Imamat 18 ayat 26 sampai 30. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita melihat bahwa ada praktek-praktek yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelumnya yang tinggal di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian, yang melakukan tindakan-tindakan yang najis, tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kekejian di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ingin umatnya mempraktekkan itu ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka menyembah Allah, ketika mereka melakukan ibadah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan agar tidak dilanggar oleh bangsa Israel, supaya tidak menajiskan rumah Tuhan, supaya tidak menajiskan peribadatan umat kepada Allahnya, supaya mereka dapat beribadah dan menyembah kepada Allah dalam perkenanan dan dalam kelayakan yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, sebetulnya Tuhan menginginkan kemurnian dalam ibadah, kesucian dalam ibadah. Sebuah ibadah yang diselenggarakan dengan sungguh-sungguh tanpa kenajisan, tanpa kekejian di dalamnya. Oleh karena itulah setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan harus memperhatikan dirinya, harus memperhatikan keadaannya, supaya dia dipandang layak oleh Tuhan, supaya berkenan di hadapan Allah, tidak menajiskan peribadahan. Saudara, adakah ibadah-ibadah yang gagal dilaksanakan oleh umat kepada Allah? Banyak, saudara. Ada ibadah-ibadah yang dinyatakan gagal, sekalipun prosesnya berjalan. Kambing disembelih, lembu disembelih, lalu kemudian dagingnya ditaruh di atas korban, lalu kemudian ritual dijalankan. Semua prosesnya berjalan dengan baik. Tetapi persoalannya adalah apakah yang dikerjakan itu berkenan kepada Allah atau tidak? Saudara, seringkali kita menganggap proses ibadah yang penting
berjalan dengan baik. Dari awal permulaan ibadah dijalankan dengan berbagai macam persyaratan dan seterusnya. Dengan berbagai macam liturgi sampai selesai. Prosesnya bisa dijalankan. Tapi persoalannya adalah apakah ibadah itu berkenan kepada Allah atau tidak. Ibadah itu layak atau tidak. Jadi bukan semua diselesaikan dengan tuntas. Persoalannya tidak di sana. Persoalannya adalah apakah yang kita selesaikan dengan tuntas itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Setiap korban bisa ditaruh di hadapan Tuhan, di altarnya. Darah bisa dipercikkan. Pembasuhan bisa dijalankan. Tapi persoalannya adalah apakah seluruh rangkaian ibadah itu berkenan kepada Allah atau tidak. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Yang perlu kita gumulkan dengan sungguh-sungguh. Apakah ibadah kita setiap hari Minggu itu adalah sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Inilah yang perlu kita gumulkan. Kok begitu Pak? Ya, karena ada ibadah, ada penyembahan, ada korban yang bisa dikerjakan dengan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Coba kita lihat Yesaya pasal 1. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Coba di Yesaya 1 ayat 11 sampai 15. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jalan gak ritualnya? Jalan gak di ritualnya? Jalan. Upacaranya jalan gak? Jalan. Korban-korbannya dikerjakan gak? Dikorbankan. Banyak lagi. Doa-doanya dikerjakan secara rutin, saudara. Tetapi persoalan di sini adalah Tuhan jemu melihatnya. Tuhan tidak suka melihatnya. Dan korban yang membumbung naik itu Tuhan tidak sukai. Ketika menghadap hadirat Tuhan, sebetulnya tidak dituntut, tapi mereka tidak diperkenan. Kenapa? Mereka menginjak-injak pelataran bait suci Tuhan. Setiap kita bisa menyelenggarakan ibadah. Pak Yosin tadi pagi WA dengan saya yang mengatakan, wah, di Philadelphia sekarang ada gereja baru katanya. Yang hadir sudah sekian ratus orang. Bisa dikerjakan, saudara. Kita bisa menyelenggarakan ibadah dengan uang yang kita punya, dengan potensi yang ada pada kita. Tapi persoalannya adalah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Oleh karena itu saudara yang melayani di mimbar ini harus sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya. Layani Tuhan dengan kesucian, layani Tuhan dengan kekudusan,
Layani Tuhan dengan kesungguhan hati. Layani Tuhan dengan standar ilahi, bukan dengan standar manusia. Karena kalau standar manusia, hitungannya untung rugi. Tapi kalau standarnya ilahi, hitungannya cinta, kasih kepada Allah. Oleh karena itu mari kita belajar supaya kita menghargai bait Allah, kita menghargai ibadah, kita menghargai pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, korban-korban penyembahan yang kita laksanakan, yang kiranya sungguh itu berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Amin. Yuk, saudara, mimbar AOW harus menjadi mimbar yang baik di hadapan Allah. Mimbar AOW harus menjadi mimbar yang menjadi tempat pelayanan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai, orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya di hadapan Tuhan. Sehingga gereja Tuhan menjadi tempat yang layak untuk Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa kiranya semua kita belajar untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan standar ilahi, bukan dengan standar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan juga untuk persiapan Natal hari Minggu nanti. Tuhan memberkati. Biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkenan dan sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Pelayanan di Kayuri juga diberkati Tuhan. Baik itu pemberkatan, baik itu Natal, sekolah minggu maupun Natal umum juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat menikmati hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah Natal di AOW tanggal 22. Mari hadir dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. You are blessed.